Pernah kepikiran nggak, kenapa sih Al-Quran, kitab suci yang sebegitu lengkapnya, diturunkan secara bertahap selama 23 tahun? Kenapa nggak langsung gitu? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar buat cari jawaban, tapi buat nemuin hikmah yang luar biasa di baliknya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini bukan pertanyaan iseng loh, pertanyaan ini justru jadi pintu gerbang buat kita ngerti sebuah metode ilahi yang super canggih, sebuah desain yang benar-benar pas untuk kita, manusia. Jadi, kita nggak akan berhenti di pertanyaan mengapanya aja. Kita mau gali lebih dalam, mencari hikmahnya. Kita akan lihat gimana cara pewahyuan ini nunjukin sebuah rancangan yang sempurna banget. Oke, untuk bisa paham hikmahnya, kita harus lihat dulu medannya. Tantangan terbesarnya adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang udah mendarah daging, yang udah jadi bagian dari diri mereka selama berabad-abad. Kebiasaan yang kita bicarakan ini bukan cuma sekedar pilihan gaya hidup ya, tapi ini udah level kecanduan. Bayangin aja, sesuatu yang udah merasuk ke jiwa dan raga, sekuat ketergantungan sama alkohol atau nikotin. Nah, itulah yang harus dihadapi. Dan masalahnya, ini bukan cuma problem individu. Kebiasaan-kebiasaan ini udah jadi tradisi kolektif, udah terjalin rapi di setiap sendi kehidupan mereka. Mulai dari cara ngobrol sampai struktur sosialnya. Dan puncaknya nih, mengubah kebiasaan-kebiasaan itu sama aja dengan meminta mereka untuk mengubah siapa diri mereka. Perilaku-perilaku ini, mau baik atau buruk, udah jadi identitas mereka. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau tiba-tiba disuruh berhenti total, itu mustahil. Ibaratnya kayak bilang ke seseorang, coba dong ubah sifat dasar kamu sekarang juga. Itu permintaan yang nggak manusiawi kan? Terus apa solusinya? Bukan dengan paksaan, tapi dengan pendekatan bertahap. Sebuah metode pengajaran ilahi yang jenius, yang dirancang khusus sesuai dengan cara kerja psikologi manusia. Prosesnya itu kayak sebuah operasi bedah yang presisi banget. Pertama, kebiasaan buruknya dihilangkan dulu. Kedua, jiwanya dibersihkan dari sisa-sisa kotorannya. Baru deh, yang ketiga, jiwa yang udah bersih itu dihiasi dengan nilai-nilai kebajikan. Rapi, logis, dan metodis. Mungkin ini kedengaran agak abstrak ya, tapi tenang, ada beberapa analogi sederhana yang bakal bikin kita gampang banget paham soal ini. Yuk kita lihat. Coba deh pikirin seorang perokok berat. Dia tahu rokok itu bahaya. Dokter bahkan bilang itu bunuh diri bertahap. Tapi buat berhenti dari satu kebiasaan buruk itu aja, susahnya minta ampun. Nah, sekarang bayangin kalau yang harus diubah itu ribuan kebiasaan buruk sekaligus. Oke, sekarang kita pakai analogi pendakian. Bayangin masyarakat waktu itu ada di titik nol, di permukaan laut dari sisi moral dan spiritual. Pemahaman mereka tentang hidup, keluarga, dan diri sendiri itu masih di level dasar banget. Nah, tujuan Al-Quran itu mau membawa mereka ke puncak spiritualitas yang super tinggi, kita ibaratkan aja setinggi 20.000 kaki. Sebuah pendakian yang jelas butuh persiapan dan proses. Apa yang terjadi kalau kamu tiba-tiba dipindahin dari permukaan laut ke puncak gunung setinggi 20.000 kaki? Bisa fatal kan? Nah, sama halnya kalau seluruh ajaran Al-Quran diturunkan sekaligus, itu bisa menghancurkan. Pendekatan bertahap ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi atau aklimatisasi sampai akhirnya bisa mencapai puncak dengan selamat. Dan hasilnya? Luar biasa! Proses 23 tahun ini bukan cuma sekedar reformasi sosial biasa. Ini adalah sebuah keajaiban dalam sejarah peradaban manusia. Ini sampai memunculkan sebuah tantangan yang jujur aja berani banget. Coba pikirin, semua filsuf dan pemikir hebat zaman sekarang, dengan semua teknologi dan sumber daya yang ada, apa mereka bisa mencapai bahkan cuma 1% dari transformasi itu dalam waktu 100 tahun? Coba kita bandingkan langsung. Metode kenabian dalam 23 tahun berhasil mentransformasi seluruh masyarakat. Sementara itu, upaya-upaya modern yang udah berjalan puluhan tahun seringkali cuma fokus ke satu isu aja. Pertanyaannya, bisa nggak sih semua ahli di dunia ini dalam setahun bikin 20 orang aja berhenti minum minuman keras? Skala keberhasilan proyek 23 tahun ini benar-benar nggak ada tandingannya. Ternyata hikmahnya lebih dalam dari itu. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Cara pewahyuan yang bertahap ini ternyata mencerminkan sebuah prinsip universal, sebuah hukum yang mengatur seluruh alam semesta. Mari kita lihat polanya. Alam semesta kita ini nggak diciptakan dalam sekejap mata. Ia berkembang, berekspansi, melalui sebuah proses bertahap selama miliaran tahun. Lihat aja alam di sekitar kita. Sebatang pohon nggak langsung jadi besar dalam semalam, kan? Dia tumbuh pelan-pelan, senti demi senti, beradaptasi dengan lingkungannya, dan jadi kuat seiring berjalannya waktu. Dan yang paling dekat dengan kita, ya diri kita sendiri. Kita nggak dilahirkan langsung jadi dewasa. Kita tumbuh dari bayi, jadi anak-anak, remaja,
Lalu dewasa, setiap tahap itu butuh proses dan waktu. Itulah hukum alamiah perkembangan manusia. Jadi, semuanya nyambung kan? Metode pewahyuan Al-Quran itu selaras sempurna dengan hukum alam semesta dan kodrat manusia. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah desain yang sangat koheren dan penuh kebijaksanaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan reflektif buat kita semua. Kalau alam semesta, alam manusia, bahkan wahyu ilahi semuanya berjalan di atas prinsip perubahan bertahap, kira-kira di bagian mana dalam hidup kita sekarang ini kita paling butuh menerapkan hikmah tersebut? Mungkin dalam pendidikan, dalam membangun komunitas, atau bahkan dalam proses mengubah diri kita sendiri. Coba kita renungkan.